Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santukori, absen 21 dari kelas 11 KAD. Di sini saya akan menjelaskan tentang verifikasi alatnya, yaitu gelas ukur 10 ml. Langsung saja, prinsip dasar dari verifikasi gelas ukur ini adalah penetapan volume air yang ditampung pada gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Apabila densitas air tersebut diketahui, maka volume terkoreksi dapat ditentukan. Kemudian volume terkoreksi tersebut kita bandingkan dengan batas toleransi atau faktor terkoreksi berdasarkan ASTM, American Standard Testing and Material. Pada tabel tersebut kita dapat menentukan bahwa si gelas ukur tersebut masuk ke dalam kelas A untuk akurasi tinggi yang biasanya digunakan untuk penelitian, atau kelas B untuk akurasi yang rendah, biasanya digunakan untuk pendidikan. Langsung saja, alat dan bahan yang digunakan pada verifikasi alat gelas ukur. Yang pertama ada gelas ukur 10 ml, kemudian raca analitik, kemudian termometer untuk mengukur suhu Aquades, kemudian batang pengaduk, kemudian kertas saring. Kemudian bahan yang kita gunakan untuk mengukur verifikasi gelas ukur adalah Aquades. Lanjut ke prosedur kerjanya. Prosedur kerjanya ini cukup simpel. Yang pertama, kita siapkan dulu alat-alat yang akan digunakan. Alat tersebut pastikan sudah bersih. Kemudian kita harus membersihkan gelas ukur yang akan kita verifikasi menggunakan Aquades. Kemudian dilap sampai bersih dan sampai kering. Harus benar-benar kering, karena jika tidak kering nanti bisa mempengaruhi penimbangan atau pengukuran. Jika sudah benar-benar bersih dan kering, kemudian kita timbang pada neraca analitik. Kemudian kita tetap bobot kosongnya sebagai bobot A. Kemudian setelah itu kita isi gelas ukur tersebut menggunakan Aquades. Yang pertama, pengukuran 2 ml. Nanti gelas ukur ini akan kita ukur sebanyak 5 kali pada volume berbeda-beda. Pada volume berbeda tersebut nanti terjadi pengulangan 3 kali. Ini yang pertama, volume 2 ml. Kita masukkan gelas ukur, kita masukkan Aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 2 ml sedikit, kemudian ditempatkan pada meniskus. Setelah itu, jika sudah tepat, kita keringkan bagian atas yang dalamnya menggunakan kertas saring. Itu harus benar-benar kering, dan jangan sampai kertas saring atau batang pengaduk mengenai Aquades, karena itu nanti dapat mempengaruhi saat penimbangan. Kemudian kita timbang gelas ukur yang berisi Aquades tersebut. Kemudian kita catatnya sebagai bobot B. Kemudian prosedur tersebut dari kita mengisi Aquades, kita ulangi prosedur untuk volume 4, 6, 8 ml dan 10 ml. Masing-masing volume tersebut diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian kita ukur Aquades, suhu Aquades. Suhu Aquades nanti untuk menentukan densitas air. Densitas air nanti kita tentukan di tabel densitas air. Ini suhu yang kita ukur tadi adalah 29. Jadi ini dia densitas air 0,995940. Nanti ini yang akan kita jadikan sebagai densitas air. Kemudian prosedurnya yaitu hitung volume terukur dan tentukan besar penyimpangannya. Nanti kita akan menghitung hasil yang kita timbang-timbang tadi. Langsung saja kita ke perhitungannya atau data pengamatan. Ini data pengamatan pada volume
volume 2 ml. Nah, ini berat Aquadesnya bisa diketahui. Nah, berat Aquades ini diketahui dengan cara berat gelas ukur plus Aquades yang timbang tadi kita sebagai B, kemudian dikurangi berat gelas ukur kosong sebagai A. Nah, ini sudah kita timbang atau ulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh rata-rata berat Aquades 2,0118 gram. Nah, ini nanti kita langsung masuk ke perhitungan volume terukur. Nah, ini densitas Aquades pada suhu 29 derajat Celcius. Jadi kita volume terukurnya berat rata-rata Aquades bagi densitas Aquades diperoleh hasil 2,02 ml. Nah, hasil ini volume terukur kita masukkan dalam penyimpangan. Volume terukur dikurangi kapasitas alat diperoleh hasil 0,02. Nah, kemudian selanjutnya yang volume 4 ml diperoleh berat Aquades 4,0035 gram. Kemudian kita hitung volume terukurnya diperoleh hasil 4,02 ml. Kemudian dimasukkan pada rumus penyimpangan, diperoleh penyimpangannya sebesar 0,02. Kemudian yang volume 6 hampir sama, tapi ini berat Aquadesnya 6,9956 gram. Kemudian kita masukkan dalam rumus volume terukur diperoleh 6,02 ml. Kemudian hasil penyimpangannya sebesar 0,02 ml. Lanjut ke volume 8 ml. Nah, ini berat Aquades rata-ratanya sebesar 7,9874 gram. Kemudian kita masukkan dalam rumus volume terukur diperoleh hasil 8,02 ml, sehingga kita masukkan ke dalam rumus penyimpangan diperoleh penyimpangannya sebesar 0,02 ml. Kemudian kita volume yang terakhir yaitu volume 10 ml diperoleh berat rata-rata Aquades 9,9793 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume terukur diperoleh hasil 10,02 ml. Kita masukkan ke dalam rumus penyimpangan sehingga diperoleh penyimpangan sebesar 0,02. Nah, kan ada 5 penyimpangan. Nah, itu kita rata-rata dan hampir semua penyimpangan pada setiap volume sebesar 0,02. Nah, ini rata-rata penyimpangannya. Kemudian hasil ini kita bandingkan dengan faktor koreksi atau batas toleransi berdasarkan tabel ASTM. Sengaja kita, ini tabel ASTM atau batas toleransi volume alat ukur gelas. Nah, kita cari gelas ukur, ini gelas ukur, kemudian kita cari volume yang 10 ml. Nah, kemudian kita gelas ukur tadi 0,02 sehingga ini dia hasilnya yang kita peroleh tadi. Ini 0,02 ml, sehingga saat kita bandingkan pada tabel ASTM, ini plus minus 0,01. Jadi ini batas toleransinya. Nah, yang tadi kita verifikasi besarnya 0,02 ml, sehingga gelas ukur tersebut termasuk ke dalam kelas A, yaitu untuk akurasi tinggi. Biasanya digunakan untuk penelitian atau kegiatan analisis yang membutuhkan analisis akurasi tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, gelas ukur yang kita ukur tersebut memenuhi standar ASTM dan termasuk kelas A, sehingga dapat digunakan untuk penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.